Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kesempatan subuh yang berbahagia ini, mari kita sama-sama saling mengingatkan usikum wa nafsi bittaqwallah, untuk kembali mengetahui dan mempelajari bersama tentang perihal muamalah yang berkaitan dengan jual beli. Dalam urusan ibadah kita jelas menjalankan apa yang diperintahkan, dalam urusan muamalah juga kita jelas menjalankan apa yang dilarang. Al-aslu bil muamalah al-ibadah. Asal usul dari usul pokok dari muamalah itu semuanya diperbolehkan. Illa ada dalil yang melarang. Maka dalam urusan muamalah kita tidak mempelajari apa yang diperbolehkan, karena banyak sekali, tidak terhitung. Kita mempelajari apa yang dilarang. Begitu juga dengan urusan ibadah, yang kita pelajari hanya yang diperintahkan saja. Dalam urusan muamalah ini kita mempelajari apa yang diperintahkan Al-Quran dan Sunnahnya. Dan dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini kita mempelajari apa yang dilarang dalam transaksi jual beli. Saya bukan pedagang, tapi kita bisa datang sebagai pembeli, karena hanya buah saja. Kalau tidak menjual, maka kita datang sebagai pembeli. Padahal dalam prinsip pokok kehidupan, hampir kebutuhan kehidupan kita ini kita peroleh dari transaksi jual beli. Beras kita tidak menanam sendiri, kalau kita tidak menjualnya maka pasti kita pembelinya. Pakaian kita juga tidak buat sendiri, kalau kita tidak menjualnya berarti kita sebagai pembelinya. Makanan, buah-buahan juga sama, kalau kita tidak menanamnya sendiri maka kita datang sebagai pembelinya. Maka ini bagian dari prinsip pokok kehidupan yang kalau kita bukan penjualnya, mestinya kita juga tahu, karena ternyata kita datang sebagai pembelinya. Ini yang menjadi poin pokok utama mengapa kita harus mengetahui berbagai hal larangan dalam transaksi jual beli. Dimulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a samaratun hatta tut'ama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an tuba'a, untuk menjual buah-buahan, samaratun, buah-buahan, hatta tut'ama, sampai buah-buahan itu masak. Jadi tidak boleh ada jual beli buah yang belum masak. Contoh pengepul buah, lihat buah di pohon mangga belum masak sudah dibeli, tidak diperbolehkan. Ya, kita beli biasanya buah di perang, buah itu dipotong sebelum masak, kemudian diperang karena jauhnya perjalanan dan lain sebagainya.
maka kita yang sebagai pembelinya akan datang ketika membeli sesuatu yang belum menentukan bahwa kepastiannya itu masak atau tidak, kemudian kita lakukan pembelian. Ini juga bagian dari sesuatu yang dilarang, karena buah itu belum kita beli sesuai dengan manfaat utamanya, masak. Sebab akan banyak gorornya. Bisa jadi buah yang belum matang tadi, ketika sudah dibeli dan kita tunggu masaknya, ternyata buahnya tidak manis, ternyata buahnya mengecewakan. Maka Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan buah sebelum dia masak. Kedua, wala yuba'a sufun ala zuhri. Rasulullah melarang memperjualbelikan bulu yang masih melekat di punggung hewan. Jadi kalau ada domba ini diperjualbelikan bulunya, ini tidak diperbolehkan. Selama dia masih melekat di punggung, maka tidak boleh ada transaksi jual beli. Apa ada yang jual beli ketika masih di punggung? Bapak Ibu pergi ke Australia, ini komoditas utama unggulan yang memberikan keuntungan luar biasa. Orang mencari bulu ini berebut, maka booking sana, booking sini, masih di punggung, ini sudah di booking, tidak diperbolehkan, ya, diperjualbelikan sampai bulu itu lepas dari punggung hewan, baru dilakukan transaksi jual beli. Wala labanun fi dor'in, juga susu yang masih di dalam tetenya hewan, baik itu sapi atau kambing, yang khusus untuk sapi perah atau kambing perah, ini juga tidak diperbolehkan diperjualbelikan yang masih belum diperah susunya. Meskipun sudah tahu bahwa susu itu setiap hari diperah, tapi kemudian dibeli sebelum susu itu diperah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tiga hal ini memberikan pembelajaran bagi kita untuk kiasan yang sama. Artinya segala sesuatu yang belum selesai masa dan ketentuannya itu tidak boleh dilakukan jual beli. Ikan di dalam kolam belum masanya panen, seminggu lagi besarnya, itu kan bisa ditangguk pakai jaring, ditimbang. Oh, ini kurang besar sedikit lagi, seminggu lagi, tidak apa-apa, saya beli sekali, tidak diperbolehkan. Ya. Pasti dia seminggunya besarnya, tukang ikan kok yang buat, ya. Tapi tidak diperbolehkan karena belum masanya untuk diambil, dilakukan transaksi jual beli, ya. Harus dipastikan bahwa ikannya seminggu kemudian selesai, ditangguk, ditimbang, baru diperjualbelikan. Tapi kalau memberitahu bahwa ini nanti jualnya ke saya, itu tidak apa-apa. Tapi transaksinya nanti setelah pasti ikan itu dipanen atau buah tadi sudah masak atau sudah dipetik, baru dilakukan transaksi jual beli. Hadis berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il madhumi wal malaqi. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli madoji. Madoji ini anak hewan yang masih dalam kandungan. Hewan sapi, kambing, contohnya hewan impor. Ada orang punya hewan impor dari New Zealand, kepingin dapat keturunannya, padahal masih dalam kandungan, dibeli, tidak diperbolehkan. Jual beli anak hewan dalam kandungan. Al-malaki ini mani hewan
ya, itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, maka tidak ada produksi mani hewan untuk diperjualbelikan meskipun itu untuk kepentingan peternakan. Tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikannya. Kan ada kambing yang dijual ketika masa hamil. Nah, maka pilihannya hanya dua. Kalau diperjualbelikan, maka yang diperjualbelikan itu induknya, bukan dengan anaknya. Kalau si penjual mau diperjualkan induk dengan anaknya, maka tunggu lahirnya baru dijual induk dengan anaknya yang baru lahir. Tidak boleh. Harga jual beli tadi itu induk dengan anak yang masih dalam kandungan kambing tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan, idza tabaya'a rajulan, apabila dua orang melakukan jual beli, fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an, maka masing-masing orang yang mempunyai hak khiyar tadi memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli. Hak khiyar itu membatalkan atau meneruskan jual beli selama mereka belum berpisah dan masih bersama, itu boleh. Maka tidak boleh penjual memaksa pembeli. Mengapa? Karena pembeli tadi memiliki hak khiyar selama belum berpisah dengan penjual. Meskipun dia tanya banyak hal, sudah banyak informasi yang diberikan, sudah lama transaksi antara percakapan sebelum pembelian tadi, tetap hak khiyar untuk pembeli tadi menjadi penentu apakah dia beli atau tidak. Si penjual juga tidak boleh marah kalau dia ternyata tidak membeli barang dagangannya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sudah menetapkan hak khiyar bagi pembeli. Dia diperbolehkan membeli dengan keputusan setelah komunikasi panjang tadi, atau dia tinggalkan dan tidak menjadi barang yang harus dibeli. Maka kalau kita sebagai penjual itu tidak boleh marah, Bapak Ibu. Sudah lama tanya-tanya, sepertinya detail, seolah-olah sudah tinggal deal, ternyata kemudian tidak jadi, tidak boleh marah. Atau kita sebagai pembeli, ya, kalau di dalam pikiran kita, dalam hati kita sudah memutuskan tidak jadi membeli barang tersebut, maka pastikan obrolannya juga jangan terlalu lama dan jangan terlalu banyak isengnya. Nah, ini juga menjadi akhlak untuk pembeli. Sudah tahu tidak akan beli, tanyanya macam-macam. Untuk apa? Untuk menghabiskan waktu contohnya, ya, atau iseng, atau untuk mencari perbandingan harga. Ya, ini hak khiyar. Ini juga berlaku bagi penjual beli online. Hak khiyar ini. Jual beli online, barang yang akan kita beli itu belum kita lihat wujudnya. Penglihatan wujud itu hanya di aplikasi dalam bentuk foto. Dilihat dalam foto sepertinya bagus sekali, ketika barangnya datang tidak sesuai dengan harapan. Yang difoto dipakai oleh model, ya, setelah sampai datang ke tempat kita pakai kok seperti di foto. Nah, itu kan berbeda. Ya. Tapi lihat dari ketentuan penjual online, biasanya penjual online itu sudah menentukan, ya, barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Maka kalau kita ragu, jangan dibeli karena sudah ada ketentuannya di situ. Ya, kalau di situ disebutkan barang yang diperjualbeli, kalau ada kerusakan dan lain sebagainya boleh dikembalikan. Kita beli, ada kekurangan, robek contohnya. Kalau kita mau jahit sendiri selesai urusannya, tidak apa-apa. Kalau kita mau dikembalikan karena sudah ada ketentuannya, maka boleh dikembalikan. Barang yang dibeli warnanya merah, yang datang orange, tidak sesuai, maka ada hak khiyar.
dalam pernyataannya tidak ada di situ. Maka kita punya dua pilihan. Mau dengan barang yang datang, beritahu bahwa barangnya diterima meskipun berbeda warnanya tidak apa-apa, atau kita kembalikan barang tersebut kepada pembeli. Ini namanya hak khiyar antara penjual dan pembeli. Maka pembeli memiliki hak khiyar untuk memutuskan jual belinya. Au yukhayyiru ahaduhuma akhar, atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, fa in khayyara ahaduhuma akhar fatabaya'a ala dzalika, maka seandainya salah satu dari keduanya menentukan, fatabaya, kemudian melakukan transaksi jual beli terhadap sesuatu yang ingin diperjualbelikan tadi, faqad wajabal bai', maka wajib hukumnya terjadi transaksi jual beli. Artinya jual beli itu sah dilakukan oleh masing-masing kedua orang tersebut. Wa in tafarraqa, tapi jika mereka berpisah, ba'da an tabaya'a, setelah melakukan transaksi jual beli, walam yatruk wahidun minhuma al-bai'a, dan masing-masing orang tersebut tidak mengurungkan jual belinya, faqad wajabal bai', maka jual belinya sah berlaku. Ya, ketika sah berlaku, sudah jelas barang yang dibelinya, syarat-syaratnya sudah sesuai dengan permintaan pembeli, penjual sudah memberikan bayarannya, pembeli sudah memberikan bayarannya, penjual sudah menerima, maka sah transaksi jual belinya. Maka boleh saja semua barang yang sudah terbeli tidak boleh dikembalikan. Ini hukumnya sah. Maka pastikan kalau ada pedagang yang menulis tulisan semua barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, maka harus jeli sebagai pembeli untuk memastikan bahwa itu barang yang kita inginkan. Karena komplain di belakang sesuai dengan hadis ini tidak diperbolehkan. Setelah transaksi itu dilakukan, uangnya diterima oleh sang penjual dan orangnya kembali dengan membawa barangnya, tidak menerima komplain apapun, dan ini diperbolehkan bagi sang penjual untuk menulis bahwa semua transaksi jual beli yang sudah dilakukan tidak akan dikembali, tidak diperbolehkan untuk dikembalikan. Hadis lainnya, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa. Ini masih terkait dengan hak khiyar. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah. Illa antakuna sofkata khiyari, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan. Wala yahilu lahu ayyufariqahu khasyatan ayyastaqilahu. Dalam hadis ini menyebutkan bahwa khiyar harus menjadi penentu sebelum dia berpisah. Kalau sudah berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan. Kalau sudah ada khiyar tadi, sang pembeli sudah menentukan barangnya bahwa dia akan membeli barang tersebut, pastikan bahwa transaksinya harus dilakukan pada saat itu juga atau dilakukan dengan cara non tunai, mencicil. Itu diperbolehkan. Tidak boleh setelah ada kepastian kemudian ditinggal, tidak ada transaksi pembayaran. Ini bagi pembeli, ya nanti saya datang jam 6 sore. Tadi transaksinya jam 2, jam 6 nanti saya bawa uang. Maka tidak disalahkan bagi penjual untuk meminta tanda jadi yang disebut dengan DP. Gak percaya amat sih sama saya.
Kalau sudah dipastikan dia beli, lakukan transaksi kepada penjualnya, meskipun itu dalam bentuk tanda jadi. Kalau bisa langsung cash di depan, kalau memang tidak ada uang yang bisa untuk dibayarkan terhadap barang yang diinginkan, maka bisa memberi tanda jadi dengan DP tadi. Maka Bapak Ibu, kalau ada penjual meminta tanda jadi, ini bagian dari perintah Rasulullah SAW untuk memastikan setelah transaksi dan deal barang yang itu dibeli, maka harus ada tanda jadi yang diberikan sang pembeli kepada penjualnya tadi. Jadi Bapak Ibu jangan tersinggung. Masa sama saya masih tidak percaya? Bukan masalah percaya atau tidak, karena kalau sudah transaksinya diputuskan terjadi jual beli, harus dibayar atau ditentukan dengan sesuatu yang memang sudah harus dilaksanakan. Salah satunya DP tadi, namanya sudah dibeli, ya sudah sepakat dibeli. Namanya sepakat, jangan ditinggalkan, harus melakukan transaksi dengan jelas. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, zakara rajulun, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakara rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuhdam. Mengapa orang ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Annahu yuhdam, bahwa ia ternyata tertipu dalam transaksi jual beli. Annahu yuhdau fil buyu'i faqala, karena dia tertipu pada transaksi jual beli, lalu beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza bay'ta faqul, maka jika engkau melakukan transaksi jual beli, katakanlah faqul la khalabata, jangan melakukan tipu daya. Ya, maka boleh pembeli berkata kepada penjualnya untuk tidak menipu. Ya, kalau ada indikasi bahwa penjualnya ini melakukan penipuan, maka diperbolehkan kepada pembelinya untuk menegur penjualnya. Ya, barang, contohnya barang yang dijual itu KW, kita tahu barang itu KW, penjualnya ngotot. Kalau penjualnya itu ngotot bersikukuh bahwa barang itu asli, kita sebutkan, tidak usah malu-malu. Ya, bentuk kualitasnya KW tidak original itu seperti ini, sampaikan kepada penjual. Bisa jadi penjualnya itu satu, dia tidak tahu, atau juga dia tertipu. Ya, tapi kalau sengaja menipu, katakan dengan benar bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan, dan itu diperbolehkan kepada pembelinya untuk menyampaikan tersebut kepada penjual. Jadi tidak usah malu-malu. Ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, pemberi makan riba. Wa katibahu, penulisnya. Wa syahidaihi, dan dua orang saksi. Wa qala, dan beliau berkata, Rasulullah, hum sawa, mereka itu sama. Antara pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya ini sama. Kalau dalam transaksi jual beli ada juga jual beli ribawi, bukan hanya permasalahan hutang piutang. Jadi ada dua jual beli riba, itu sudah dipastikan dari 6 barang yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sementara riba satunya adalah riba hutang piutang. Maka dalam transaksi jual beli, yang riba jual beli ini harus diperhatikan. Apa barang riba jual beli? Ada 6, sedikit saja, hanya 6 saja. 1, emas. 2,
perak, 3 gandum, 4 kurma, 5 garam. Nah, gandum tadi ada gandum basah dan ada gandum kering. Dan di sini nggak ada, Ustaz. Hati-hati, ulama mengelompokkan menjadi 2. Yang tadi barang berharga dikelompokkan emas dan perak. Kalau ini ada di pasar, di mana-mana kita sering menemukan toko emas, maka dia harus tahu jual beli barang di Bali. Kalau tidak, maka dia bisa mendapatkan ketentuan sebagaimana hadis ini tentang larangan riba. Yang kedua, pengelompokannya adalah bahan makanan pokok. Yang gandum basah, gandum kering, kurma dan garam tadi pengelompokannya adalah bahan makanan pokok. Siapa penjualnya? Penjual beras, ya. Yang menjual makanan pokok ini masuk dalam kategori barang ribawi, hiasan dari 4 barang makanan pokok pada masa Rasulullah SAW. Ini harus tahu tentang hukum jual beli riba. Kalau tidak, bukan hanya penjualnya saja yang kena, tapi pembelinya kalau dia tahu tapi tidak mengindahkan terhadap peraturan ini juga sama. Maka pembeli pun harus tahu hukum jual beli barang riba. Bisa jadi penjualnya tidak tahu, maka pembelinya yang harus memberitahu. Jadi jangan terlalu banyak menuntut kepada penjualnya, karena kewajiban ini bukan kewajiban penjual saja, kewajiban kita juga sama. Sebab mengapa Rasulullah menyebutkan akilar riba wa mukilahu, pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya. Ya, ini semuanya sama hukumannya. Jadi bukan hanya penjualnya saja. Kita yang hadir di situ datang juga mendapatkan konsekuensi yang sama. Maka hukumnya juga harus tahu terkait dengan transaksi barang riba. Menjual emas harus sama takarannya, ukurannya, ya. Kalau dia jual beli emas, kemudian pinjam beras harus sama tuh takarannya, jenisnya, harganya. Ya. Pinjam beras rojo lele, kembalikannya rojo nila contohnya, ya. Meskipun 2 kali lipat, ini tidak diperbolehkan. Harus sama pokok. Ini transaksi dari jual beli tadi, ya. Hadis lainnya menyebutkan, menguatkan masih dalam transaksi tentang riba. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu mempunyai 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringan, mithlu ayyankihar rajulu ummahu. Dosa riba yang paling ringan dari 73 pintu tadi, maka ini pintu yang pertama, seperti seseorang laki-laki menikahi ibunya. Dosa yang paling ringan dari 70 tingkatan riba seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Kita baru dengar kabar masih hangat bagaimana anak menantu berbuat tidak lazim kepada ibu istrinya. Dengar Bapak Ibu ini berita ini. Ini bukan dengan ibu istrinya, tapi melakukan perbuatan tidak lazim dengan ibu kandungnya. Dosanya itu adalah dosa yang paling ringan dari 73 tingkatan dosa riba. Nauzubillah. Wa inna arba riba, Rasulullah juga menjelaskan, dan riba yang paling berat, wa inna arba riba irdur rajulil muslim,
ialah merusak kehormatan seorang muslim. Merusak kehormatan seorang muslim ini contohnya seperti apa? Tadi ada transaksi hutang piutang. Hutang piutangnya dengan proses riba. Aslinya pokoknya contohnya 100 juta. Karena hutang dengan riba, apalagi ada apa mutu apa seperti pinjol sekarang. Kalau kita pinjaman online itu 20 juta saja setahun tidak bayar, itu bisa 100 juta. Bagaimana kehormatan seseorang yang meskinya tadi dibantu dengan konsep hutang piutang dalam Islam adalah kebajikan, ya. Jadi kalau memberikan hutang itu tidak ada motif profit keuntungan, tidak boleh komersil. Dalam Islam hutang itu adalah kebajikan, bentuk kebaikan seorang muslim membantu saudaranya. Maka kalau dia dilakukan dengan transaksi riba, sementara dia belum mampu, ribanya terus bertambah, itu menghilangkan kehormatan seorang muslim lainnya, ya. Mengapa? Dia terus terbebani, nanti suatu saat akan ada sesuatu yang disita. Kalau itu lembaga resmi negara, tanahnya diambil, keluarga sekelilingnya tahu, apalagi yang pinjol. Kalau dia jamaah masjid ini, satu masjid tahu, Ustaz Yasir juga di SMS, mana ini temannya kok nggak bayar-bayar. Ustaz Yasir kaget juga, ya. Satu jamaah ini masjid, kemana kemudian perginya dia? Datang ke masjid, kehormatannya hilang. Ya. Dari apa? Dari proses transaksi riba. Maka hati-hati. Jadi bukan hanya rumah saja yang bisa hilang, bukan hanya tanah saja yang bisa hilang, maka harga dirinya, kehormatannya juga hilang. Karena semua orang mengetahui bahwa dia melakukan itu, hukumannya di dunia saja seperti itu, ya. Apalagi di akhirat. Insyaallah, nauzubillah. Ini terkait dengan dosa riba 73 tingkatan. Jangan dilakukan Bapak Ibu dosa riba ini. Hadis terakhir sebelum kita tutup kajian kita pagi hari ini, nanti kita teruskan hadis-hadis selanjutnya terkait dengan proses transaksi jual beli. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u dzahaba bidzahabi, janganlah menjual emas dengan emas, illa mithlan bimislim, kecuali yang sama sebanding. Ini tadi yang jual beli emas, ada pedagang dan pembeli emas, ibu-ibu yang punya emas atau bapak-bapak yang suka membelikan perhiasan emas untuk istrinya. Jangan memperjualbelikan emas kecuali yang sama sebanding. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, dan jangan menambah sebagiannya atas yang lain. Wala tabi'u al-wariqa bil wariqi, dan janganlah menjual perak dengan perak, illa mithlan bimislin, kecuali yang sama dan sebanding. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, juga sama, dan janganlah menjual perak dengan menambah sebagian atas yang lainnya. Wala tabi'u minha ghaiban binajizi, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak. Jual beli dari emas tadi harus jelas ukurannya, takarannya. Maka bagaimana supaya terhindar dari riba emas dan perak tadi jual belinya? Maka jual dulu barang yang lama, kemudian dengan uang yang kita terima beli barang yang baru. Bapak Ibu, biar terhindar dari riba. Kemudian yang kedua, juga tidak boleh menjual emas dengan sesuatu emas, takarannya sama, timbangannya sama, jenisnya sama, yang satu emasnya tidak dibawa, tidak diperbolehkan. Saya sudah diberi kode untuk
akhir. Ini penuntut hadis penuntut. Maka tidak diperbolehkan. Ini bagi penjual dan pembeli emas, hati-hati khususnya bagi ibu yang melakukan transaksi jual beli emas. Semoga hadis penuntut ini menjadi pengetahuan kita bersama dan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya di bagian yang insyaallah penuh berkah ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum